Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Julie yang baru saja pindah ke rumah baru. Kini Julie sedang hamil untuk kedua kalinya, di mana Julie sempat kehilangan bayi yang dikandungnya. Daniel adalah suami Julie. Ia sangat menyayangi Julie. Salah satu pekerja proyek di rumahnya menemukan sebuah gelang di kamar mandi dan diberikan kepada Julie. Dan Daniel sedang merenovasi rumah baru mereka. Mereka tinggal di sebuah pedesaan dekat danau. Julie dan Daniel sangat bahagia. Julie sangat menyukai rumah itu. Julie memakai gelang yang tadi ditemukan. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Ia pun keluar dari kamar. Ia melihat kucing peliharaannya bermain dengan seseorang di ruang yang sedang direnov. Ia pun penasaran dan mendekati ruangan itu. Ia seperti mendengar suara anak kecil berkata, ada yang mencari Julie. Namun tiba-tiba Daniel datang mengagetkan Julie. Mereka menyiapkan kamar untuk bayinya kelak dan memasang kamera CCTV. Beberapa saat kemudian, Julie dan Daniel menghadiri sebuah pesta. Tibanya di rumah, Julie dan Daniel berdebat karena perbedaan pendapat. Julie berniat naik ke lantai atas, namun tiba-tiba ia melihat sesosok anak kecil. Julie pun terjatuh dari tangga. Julie pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Ia teringat kejadian saat hamil pertamanya. Ia harus kehilangan anak pertamanya saat baru lahir. Julie pun sadar, ia sudah di ruang perawatan. Julie mengalami solusio plasenta parsial, yaitu ada sebagian plasenta terlepas dari dinding rahim. Dokter menyarankan agar Julie bed rest selama masa kehamilan. Hingga waktunya ia harus melahirkan. Julie hanya diperbolehkan untuk istirahat di kamar tanpa beraktivitas. Hanya boleh sesekali ke kamar mandi. Dan karena kehamilannya menjadi rawan untuk kelahiran prematur, Julie disarankan bed rest selama 8 minggu. Dan yang terpenting adalah Julie tidak boleh stres. Julie pun pulang ke rumah. Daniel sudah mempersiapkan semua kebutuhan Julie selama bed rest. Daniel bahkan membuatkan stick pengambil barang untuk mempermudah Julie. Daniel juga menyiapkan walkie-talkie untuk mempermudah komunikasi saat mereka berada di lain ruangan. Hari pertama, Julie sibuk dengan pekerjaannya yang ia coba lakukan di atas tempat tidur. Ia pun mulai bosan. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu seperti langkah orang berjalan. Julie pun terdiam dan tiba-tiba pintu lemarinya terbuka. Julie penasaran. Ia mendekati dan membuka pintu lemari, namun kosong, tak ada apa-apa. Tibalah di malam hari. Julie gelisah dan mencoba untuk memejamkan mata. Namun tiba-tiba dia mendengar pintu lemarinya sedikit terbuka dan melihat seseorang di sana. Julie pun terkejut. Ia membangunkan Daniel. Daniel pun membuka lemari tersebut, namun tidak ada apa-apa di sana. Daniel berpikir itu adalah dalam pikiran Julie saja. Hari ke-13. Julie sedang membersihkan gelangnya di samping jendela. Ia melihat anak lelaki bermain di halaman rumahnya. Julie pun menyapa dan menanyakan di mana ibunya. Anak lelaki itu malah menunjuk dirinya dan tiba-tiba anak itu menghilang. Julie melihat rekaman kamera di kamar bayinya. Tanpa sengaja, ia melihat seseorang dari cermin. Ia pun panik dan menelpon polisi. Julie berpikir ada seorang penyusup. Julie mengunci pintu kamarnya dan ya, ada seseorang yang menggedor-gedor pintu kamarnya. Julie pun ketakutan. Julie juga melihat langkah beserta tanpa kaki di langit-langit atap kamarnya. Polisi pun datang. Daniel dengan buru-buru sangat mengkhawatirkan Julie. Daniel tak mempercayai Julie bahwa Julie melihat sesosok anak kecil. Daniel berpikir disosiasi mental Julie telah kambuh. Saya sedih karena kehilangan anak pertamanya. Julie pun mencoba meyakinkan Daniel. Namun Daniel berniat untuk memanggil dokter dan babysitter. Julie membuka kotak yang berisi kenangan tentang anak pertamanya. Ia sedih dan menangis melihat barang-barang bayi pertamanya hingga ia pun tertidur. Saat Julie terbangun, betapa terkejutnya ia melihat mobil mainan anaknya berjalan di langit-langit atap kamarnya dan lalu terjatuh begitu saja. Julie pun ketakutan. Ia memastikan kembali melihat ke atap. Namun tiba-tiba di depan dia ada seorang anak kecil dan bertanya, "Kapan adik perempuanku keluar?" Julie pun terkejut. Julie langsung berpikir anak itu adalah Andrew, bayi pertamanya yang telah tiada. Hari ke-23. Daniel memperkerjakan seorang suster untuk menjaga dan merawat Julie. Dia bernama Delmy. Dia baik dan juga ramah. Hari ke-29. Delmy adalah suster yang baik dan penyabar.
Hampir setiap waktu Delmi berada di samping Julie. Ketika Julie menikmati waktu mandinya, tiba-tiba ia melihat seorang anak kecil dan bersamaan dengan itu ia mengalami kesakitan di perutnya. Julie pun berteriak. Dokter datang untuk mengecek. Julie mengalami kontraksi palsu dan semua baik-baik saja. Dokter malah mengkhawatirkan keadaan mental Julie dan psikologis Julie. Dokter menyarankan agar Julie dirawat di rumah sakit. Namun Julie menolak. Akhirnya Julie tetap melakukan pengobatannya di rumah dengan rutin meminum obat. Hari-hari pun berganti. Julie dengan rutin meminum obat dan beraktivitas seperti biasa di kamarnya. Hari ke-38. Suatu malam, Julie sedang membaca buku. Tiba-tiba ada seorang yang bermain bola di bawah ranjangnya. Julie berpikir itu Lou, kucingnya. Namun ternyata bukan. Julie pun terkejut dan penasaran. Julie dengan menggunakan stiknya mencoba melihat melalui cermin. Julie terkejut melihat wajah seorang anak kecil. Hari ke-46. Julie memanggil Andrew, anak pertamanya yang telah meninggal. Julie yakin anak kecil yang sering dilihatnya adalah Andrew. Dan ya, Andrew pun datang. Andrew memperingati Julie untuk segera pergi dari rumah itu karena ada orang yang menginginkan adik bayinya. Belum siap pembicaraan mereka, tiba-tiba Delmi datang. Julie mencoba menceritakan apa yang terjadi kepada Daniel, bahwa anak kecil itu adalah Andrew yang mencoba memperingatinya karena ada seseorang yang akan mengambil bayinya. Namun Daniel tak percaya dan meminta Julie untuk berhenti. Hari ke-53. Julie mulai bosan di kamarnya. Julie juga terlihat berantakan. Julie sengaja membuang obatnya. Semangat Julie seperti hilang. Delmi mencoba menghibur. Delmi menceritakan tentang dirinya, bahwa dirinya juga kehilangan anaknya. Bahkan hingga 3 kali ia mengalami keguguran. Delmi juga merasakan kesedihan yang dirasakan Julie. Delmi juga menceritakan kisah orang yang dulu tinggal di rumah itu. Sama seperti Julie yang harus kehilangan anaknya karena kecelakaan. Hingga akhirnya ibu tersebut depresi dan mengakhiri hidupnya sendiri. Ibu itu bernama Melanda Kensi. Dia langsung teringat dengan gelangnya. Ia membersihkan kembali gelangnya. Di situ tertulis inisial MK. Julie mengecek kembali berkas pembelian rumahnya. Dan benar saja, rumah tersebut adalah milik Melanda. Julie juga mencari informasi penyebab sebenarnya Melanda meninggal. Last day atau hari terakhir. Seperti biasanya malam itu rumah terasa seperti mencekam. Julie masih memikirkan seseorang bernama Melanda tersebut. Tiba-tiba Julie mendengar sesuatu di luar kamar. Kehabisan ide, Julie pun memasang kamera di mesin vakum cleaner. Ia sengaja diarahkan ke kamar bayinya. Dan benar saja, Julie melihat Andrew. Namun Andrew lari seperti ketakutan. Julie mencoba berkomunikasi. Dan tiba-tiba Andrew bersama dengan sosok anak-anak yang lain. Kamera pun mati. Julie seperti mendengar langkah kaki dan semakin mendekat ke arahnya. Dan benar saja seperti ada tangan yang meremas perutnya. Julie pun teriak kesakitan seperti akan melahirkan. Julie berteriak memanggil Delmi. Delmi pun segera datang. Julie meminta agar Delmi tetap di sampingnya. Namun Delmi harus pergi mengambil perlengkapan. Julie baru mendapatkan informasi bahwa Melanda bukanlah bunuh diri, namun sekaligus membunuh anak-anaknya di rumah tersebut yang ditempati Julie. Dan gelang yang dipakainya adalah gelang Melanda. Daniel pun datang. Julie mencoba memberitahu dan mengingatkan Daniel dan Delmi. Namun mereka mengira itu hanya kepanikan Julie saja. Dan ternyata Daniel mengetahui cerita itu. Cerita pemilik rumah tersebut yang bernama Melanda. Namun Daniel membuang jauh-jauh pemikiran horornya. Karena Daniel melihat senyum bahagia Julie ketika pindah ke rumah tersebut. Daniel berpikir semua adalah khayalan Julie. Dan tiba-tiba terdengar langkah kaki. Pintu lemari pun terbuka sendiri. Seketika itu Julie mengalami kontraksi lagi dan berteriak kesakitan. Rumah tersebut menjadi semakin mencekam. Semua barang-barang berjatuhan dengan sendirinya. Daniel dan Delmi hanya bisa panik dan bertanya-tanya. Sesaat kemudian terdengar suara di dalam lemari. Dengan menggunakan senter, Daniel mencoba memastikan. Dan ya, setelah dibuka, di dalam lemari itu ada seorang anak. Dan memperingatkan agar bersiap karena ibunya akan segera datang. Anak itu pun merayap ke atas dinding dan ke atas. Daniel yang panik meminta Delmi agar segera berkemas untuk meninggalkan rumah. Namun upaya Delmi gagal. Tubuh Delmi terhempas hingga keluar dari jendela.
Delmi pun tewas. Daniel berusaha membawa Julie. Daniel pingsan karena tertimpa barang. Semua pintu-pintu di rumah itu tertutup dengan sendirinya, seolah-olah menghalangi Julie agar tak bisa kemana-mana. Dan tibalah waktunya Julie akan melahirkan. Julie mengalami pecah ketuban. Ia menangis dan tak tahu harus berbuat apa. Julie melihat alat walkie-talkie-nya. Julie mencoba meminta pertolongan kepada siapa saja yang mendengar. Tiba-tiba, dengan cepat tubuh Julie didorong dan diseret masuk ke kamar mandi, dan tubuhnya sontak masuk ke dalam bak mandi. Julie mengalami kontraksi dan akan segera melahirkan. Dari jauh, hantu Melanda berjalan mulai mendekati Julie. Berjuang sekuat tenaga, seolah-olah mengikuti instruksi dokter di rumah sakit saat ia akan melahirkan dahulu. Julie terdiam, dan tak lama terdengar suara tangisan bayi. Memeluk erat bayinya dan memberinya kain apa saja yang ada di sana. Hantu Melanda mencoba untuk menyakiti bayi Julie, namun Julie tak berdiam saja. Julie menggerak-gerakkan bak mandinya hingga akhirnya ia terjatuh ke lantai bawah dengan memeluk bayinya. Daniel sadar dan dengan segera menghampiri Julie. Dengan keadaan lemas, Julie meminta agar Daniel menyelamatkan bayinya dan pergi dari rumah itu. Daniel pun berusaha untuk membuka pintu, berulang kali mendobrak-dobrak pintu, namun upayanya gagal. Hantu Melanda datang kembali dan ingin menyakiti bayi Julie, namun arwah Julie melarangnya. Melanda akan menyakiti Julie, namun Julie melawannya dengan kekuatan seorang ibu yang ingin melindungi bayinya. Julie pun menyeret Melanda keluar dari rumah itu. Saat kemudian, rumah itu menjadi tenang. Polisi dan ambulan pun datang. Julie masih belum menyadari dirinya telah meninggal. Semua Julie melihat tubuhnya, dan seakan tak percaya, Julie pun menangis. Julie bertemu dengan Andrew dan melihat bayinya. Julie menggendong bayinya dan berniat pergi ke arah cahaya yang menuntunnya. Namun tiba-tiba Julie seperti tersadar dan mendengar namanya dipanggil-panggil. Langkah Julie pun terhenti. Julie melihat jasadnya dan melihat suaminya yang menangis sedih meminta Julie untuk kembali padanya. Delmi meminta Julie untuk segera pergi bersamanya, namun Julie menitipkan anak bayinya agar Delmi menjaganya. Delmi pun pergi dan membawa bayi tanpa Julie. Arwah Julie pun kembali masuk. Beberapa waktu pun berlalu. Julie hidup bahagia dengan keluarganya. Cerita pun berakhir.